Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil laporan proyek akhir kami, yaitu rancangan instalasi pada gedung E2. Perkenalkan, saya Nazira Messi dengan NIM akhir 44. Saya Ridho Ramadan dengan NIM akhir 46. Saya Safirat Samansyah dengan NIM akhir 47. Saya Abdul Rahman dengan NIM akhir 48. Saya Rama Farizal Kusuma dengan NIM akhir 49. Di sini saya akan membacakan bab 1 tentang pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Di dalam era modern yang didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, konektivitas internet telah menjadi kebutuhan esensial dalam berbagai sektor kehidupan termasuk pendidikan. Kampus merupakan lingkungan yang membutuhkan infrastruktur jaringan yang handal untuk mendukung aktivitas akademik, administratif, dan sosial. Perancangan jaringan internet pada sebuah gedung di kampus menjadi langkah-langkah penting dalam memastikan akses yang cepat, stabil, dan aman bagi seluruh pengguna. Dengan pertumbuhan jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan dan peningkatan kebutuhan akan bandwidth, perancangan jaringan yang efisien dan terukur menjadi kunci utama dalam memenuhi tuntutan tersebut. Melalui laporan praktikum ini, kami akan membahas secara rinci bagaimana proses perancangan jaringan internet pada sebuah gedung di lingkungan kampus, terutama pada gedung E2 Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, mulai dari identifikasi kebutuhan, pemilihan teknologi yang tepat, hingga implementasi dan pengelolaan jaringan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif bagi pembaca dalam merancang infrastruktur jaringan yang efektif dan handal di lingkungan kampus. Tujuan dari perancangan jaringan internet pada gedung E2 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita memastikan konektivitas yang handal, yaitu menciptakan jaringan internet yang dapat memberikan akses yang handal dan stabil bagi seluruh pengguna di gedung, termasuk mahasiswa, dosen, staf administratif, atau tamu. 2. Meningkatkan kinerja jaringan. Mengoptimalkan kinerja jaringan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti kecepatan akses, latensi rendah, dan throughput yang memadai untuk mendukung berbagai kegiatan akademik dan administratif. Nomor 3, menyediakan akses yang aman. Memastikan keamanan jaringan dengan menerapkan langkah-langkah perlindungan data, pengaturan akses yang tepat, dan pemantauan keamanan secara terus-menerus guna mengurangi risiko serangan dan kebocoran informasi. 4. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan masa depan. Merancang jaringan dengan skala yang dapat ditingkatkan untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah pengguna dan perangkat yang terhubung di masa mendatang. 5. Efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan. Memperhatikan faktor efisiensi dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan termasuk penggunaan perangkat, manajemen jaringan yang sesuai, dan penyusunan prosedur pemeliharaan secara berkala. Lanjut saya akan membacakan yang bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada IP address. Internet Protocol Address atau biasa disingkat IP address adalah sebuah identitas numerik berupa deretan dari angka biner 32 bit hingga 128 bit yang digunakan komputer untuk saling berkomunikasi dan melakukan timbal balik. Terdapat dua jenis alamat IP yang umum dipakai saat ini, yaitu IPv4 dan IPv6. Yang membedakan antara kedua jenis IP address ini adalah panjang digitnya. Untuk IPv4, panjangnya adalah 32 bit, sedangkan untuk IPv6, panjangnya itu 128 bit yang memberitahukan address komputer tersebut pada jaringan yang berbasis TCP/IP. IPv4, Internet Protocol version 4. Alamat IP ini sering juga disingkat IPv4, adalah jenis pengamanan dari jaringan dalam protokol jaringan TCP/IP. Total panjangnya mencapai 32 bit dan jumlah penggunanya mencapai maksimal 256. Berasal dari dua perangkat dipasangkan dengan 7 karena digit IP address dimulai dari 0 sampai 7. Dalam IPv4 terdapat 5 kelas, yaitu A, B, C, D, dan E. Kelas tersebut dibedakan berdasarkan oklet awalnya. Ini adalah ilustrasi dari pembagian kelas IPv address 4. Kelas, misalkan kelas A, itu masuknya IPv address-nya 1 sampai 126. Oklet awalnya itu dari 0xxx. Jumlah klien yang dapat dihubungi ada 16.777.124. Untuk kelas B, yaitu mulai IP address-nya mulai 128 sampai 191. Itu oklet awalnya itu dari 1. Terus jumlah kliennya yang dapat terhubung itu ada 65.000. 65.534. Kelas C, IP address-nya dari 192 sampai 223. Oklet awalnya itu 110. Jumlah klien yang dapat terhubungnya di sini ada 254. Untuk kelas D, IP address-nya 224 sampai 239. Oklet awalnya itu 1110. Jumlah klien yang dapat terhubung ada 9.
Untuk kelas E, IP address-nya 240 sampai 255. Soket awalnya itu 1111. Jumlah klien yang dapat terhubung itu khusus untuk kelas eksperimental. Pada IPv4 ini ada dua jenis, yaitu alamat privat dan alamat publik. Alamat privat adalah jaringan privat, merupakan sebuah jaringan kelas A yang memperbolehkan IP address pasti 1.10.0.0.1 sampai 10.255.255.254. Dan satunya lagi merupakan IP publik, merupakan alamat-alamat yang telah ditetapkan internik dan berisi beberapa buah network pengidentifikasi yang telah dijamin menggunakan identitas numerik. Jika intranet telah terhubung ke internet, karena keterbatasan host ini untuk menjangkau suatu metropolitan area network, inilah dibuat versi alamat IP yang lebih baru menjangkau lebih banyak host dan hadirlah IPv6. Sekarang IPv6 merupakan versi lebih lanjut dari IP address sebelumnya, yaitu IPv4. Yang membedakan adalah maksimal host yang bisa terhubung dan mencapai 4.294.967.296. Walaupun hostnya mencapai 4 miliar, namun kenyataannya tidak mencapai demikian. Karena ada beberapa pembatasan sehingga realnya hanya sekitar 100 juta. Selanjutnya, kita subnetting VLSM. Subnetting adalah teknik untuk membagi jaringan besar menjadi segmen-segmen lebih kecil yang disebut subnet. Tujuan utama subnetting adalah meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, memperbaiki keamanan jaringan, dan mengurangi kemacetan lalu lintas jaringan. Subnetting hanya dapat diterapkan pada alamat IP kelas A, B, dan C. Biasanya digunakan dengan membagi alamat jaringan menjadi beberapa subnet menggunakan subnet mask yang lebih panjang dari defaultnya. Proses ini memungkinkan lebih banyak jaringan kecil untuk diciptakan dalam satu jaringan besar, sehingga memudahkan pengelolaan dan distribusi alamat IP. VLSM memperluas konsep subnetting dengan memungkinkan penggunaan subnet mask yang berbeda-beda dalam satu jaringan. Dengan VLSM, subnet dengan ukuran yang bervariasi dapat diciptakan untuk mengakomodasi jumlah host yang berbeda dalam setiap subnet. Misalnya, satu subnet mungkin memerlukan lebih banyak alamat IP, banyaknya perangkat yang terhubung, sedangkan subnet lainnya hanya memerlukan sedikit alamat IP. Ini membuat penggunaan ruang alamat IP lebih efisien dalam mengurangi jumlah alamat IP yang tidak terpakai. VLSM sangat berguna dalam jaringan besar dan kompleks, karena memungkinkan insinyur jaringan untuk mengelola dan merencanakan alokasi alamat IP dengan lebih fleksibel dan efisien. Selanjutnya ada VLAN, Virtual Local Area Network. Adalah teknologi yang memungkinkan pembagian jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang dapat diatur dan dikonfigurasi secara independen. VLAN memisahkan perangkat dalam jaringan berdasarkan logika tertentu, seperti departemen atau fungsi, tanpa mempertimbangkan lokasi fisik perangkat tersebut. Ini memungkinkan administrator jaringan untuk membuat kelompok perangkat yang dapat berkomunikasi satu sama lain seolah-olah berada di segmen LAN yang sama, meskipun secara fisik berada di segmen yang berbeda. Penggunaan VLAN memberikan berbagai keuntungan. Pertama, VLAN dapat menghemat biaya karena tidak perlu mengubah struktur fisik jaringan untuk memisahkan lalu lintas jaringan. Kedua, VLAN mengurangi lalu lintas broadcast yang dapat memperlambat jaringan dengan membatasi broadcast domain hanya dalam VLAN itu sendiri. Ketiga, VLAN meningkatkan kinerja jaringan dengan mengurangi konflik lalu lintas. Terakhir, VLAN meningkatkan keamanan jaringan dengan memisahkan lalu lintas antara kelompok perangkat yang berbeda sehingga membatasi akses terhadap data yang sensitif. VLAN juga memungkinkan fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaan jaringan. Misalnya, ketika ada perubahan dalam organisasi, perangkat dapat dipindahkan ke VLAN yang berbeda tanpa harus memindahkan perangkat fisik. Hal ini menjadikan VLAN solusi yang efektif dan efisien untuk pengelolaan jaringan yang kompleks dan dinamis. Selanjutnya ada routing dinamis. Adalah metode di mana router menggunakan protokol routing untuk berkomunikasi satu sama lain dan mengatur rute jaringan secara otomatis. Protokol routing dinamis seperti OSPF, Open Shortest Path First, RIP, Routing Information Protocol, dan EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, memungkinkan router untuk berbagi informasi tentang topologi jaringan dan kondisi lalu lintas. Dengan informasi ini, router dapat membuat keputusan routing yang optimal untuk mengarahkan paket data ke tujuan mereka. Routing dinamis sangat berguna dalam jaringan besar dan kompleks, di mana topologi jaringan sering berubah. Misalnya, jika ada kegagalan jaringan atau perubahan rute, router dengan cepat menyesuaikan dan menemukan rute alternatif untuk menjaga konektivitas. Ini meningkatkan kendalian dan ketahanan jaringan terhadap gangguan. Selain itu, routing dinamis juga mengurangi beban administrasi jaringan, karena administrator tidak perlu secara manual memperbaiki tabel routing setiap kali ada perubahan dalam topologi jaringan. Protokol routing dinamis secara otomatis memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain, memastikan bahwa data selalu mengambil jalur yang paling efisien dan cepat. Selanjutnya ada DNS dan DHCP server. DNS, Domain
Domain name system adalah sistem yang menghubungkan nama domain yang mudah diingat seperti www.example.com, misalkan www.abas.com dengan alamat IP numerik seperti 192.168.192.168.1.1 yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. DNS berfungsi seperti buku telepon internet, memungkinkan penggunaan untuk mengakses situs web dan layanan internet dengan menggunakan nama domain daripada harus mengingat alamat IP. Ketika pengguna memasukkan nama domain ke browser, DNS server menerjemahkan nama tersebut menjadi alamat IP yang sesuai dan mengarahkan pengguna ke lokasi yang tepat. Selanjutnya ada DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Adalah protokol yang secara otomatis memberikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan yang lainnya kepada perangkat di jaringan seperti komputer, printer, dan perangkat mobile. DHCP server mengelola kumpulan alamat IP dan memberikan alamat yang tersedia kepada perangkat yang memintanya. Ini mengeliminasi kebutuhan untuk mengkonfigurasi alamat IP secara manual pada setiap perangkat, mengurangi kesalahan dan mempermudah pengelolaan jaringan. DHCP juga dapat memberikan informasi tambahan seperti subnet mask, gateway default, dan DNS server, yang semuanya diperlukan untuk mengkonfigurasi jaringan dengan benar. Dengan DHCP, perangkat dapat terhubung ke jaringan mulai berkomunikasi dengan perangkat lain tanpa intervensi manual dari administrator jaringan. DNS dan DHCP bersama-sama memainkan peran penting dalam operasi jaringan yang mulus dan efisien, mempermudah akses ke sumber daya jaringan, dan memastikan bahwa setiap perangkat mendapatkan konfigurasi yang benar. Selanjutnya ada wireless and wired network. Jaringan nirkabel wireless menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat ke jaringan tanpa kabel fisik. Ini memungkinkan mobilitas yang lebih besar bagi pengguna yang dapat terhubung ke jaringan dari berbagai lokasi dalam jangkauan sinyal nirkabel. Wireless sangat populer di lingkungan rumah, perkantoran, dan tempat umum seperti kafe dan bandara, karena memudahkan akses internet tanpa perlu mengatur kabel yang rumit. Namun, jaringan nirkabel memiliki keterbatasan, seperti rentang sinyal yang terbatas dan potensi intervensi dari perangkat lain. Keamanan juga menjadi perhatian utama, karena sinyal nirkabel dapat diakses oleh siapapun dalam jangkauan, membuatnya rentan terhadap serangan seperti penyadapan dan akses tidak sah. Untuk mengatasi masalah ini, enkripsi seperti WPA2 dan firewall sering digunakan. Sebaliknya, jaringan wired atau menggunakan kabel fisik seperti kabel Ethernet untuk menghubungkan perangkat. Jaringan kabel biasanya menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan dengan jaringan nirkabel, serta memiliki tingkat keamanan yang lebih baik karena akses fisik ke kabel diperlukan untuk mengakses jaringan. Meskipun jaringan kabel memerlukan instalasi yang lebih rumit dan kurang fleksibel dalam hal mobilitas, kendalanya menjadikan pilihan yang ideal untuk aplikasi yang membutuhkan bandwidth tinggi dan latensi rendah, seperti pusat data dan jaringan perusahaan. Kombinasi penggunaan jaringan nirkabel dan kabel sering digunakan untuk memaksimalkan keuntungan masing-masing teknologi, menyediakan fleksibilitas dan mobilitas di satu sisi, serta kecepatan dan keamanan di sisi lain. Oke, di sini saya akan menyampaikan analisis kebutuhan yang dibutuhkan untuk membuat rancangan jaringan internet pada gedung E2. Yang pertama ada router. Routernya kita menggunakan Mikrotik FB40, FB401 dengan spesifikasi sebagai berikut. Kita membutuhkan satu router dengan harga 3.500.000. Lalu yang kedua ada switch dengan merek TP-Link TLSG104. Kita membutuhkan 3 dengan harga satuannya 950.000 dengan total harga itu 2.850.000. Yang ketiga ada access point menggunakan merek Ubiquiti Wi-Fi Lite berjumlah 20 dan harga satuannya 1.500.000 dengan total harga 30 juta. Selanjutnya ada wall mount rack dari Indorek, yaitu rak dinding untuk menaruh perangkat jaringan. Kita membutuhkan 3 item dengan harga satuan 1.200.000 dengan total harga 3.600.000. Selanjutnya ada kabel LAN Cat 6 dengan merek Belden. Kita membutuhkan 300 meter, satu roll. Harga satuannya 2 juta dengan total harga 2 juta. Selanjutnya ada RC45 konektor dengan merek Belden. Untuk melakukan konektor untuk kabelan, kita membutuhkan 2 pack dengan harga satu packnya 300.000 dan total harga 600.000 rupiah. Selanjutnya ada UPS 900 VA dengan merek APC BVX 900 LI MX. Kita membutuhkan satu item dengan harga satuan 1.200.000, total harga 1.200.000. Selanjutnya ada skrup gipsum dengan dari merek Goli, yaitu untuk melakukan skrup dari rak
naruh menyekrup rak, menguntungkan 1 pack dengan harga satuan 50.000 dan harga totalnya juga 50.000. Selanjutnya ada kabel ducting mereknya Universal, untuk saluran kabel 24 meter, per meternya harga satuannya 10.000 dengan total harga 240.000. Selanjutnya ada server, yaitu server Intel Xeon 2673 dengan spesifikasi sebagai berikut. Kita membutuhkan 1 server, harga satuan 6 juta dengan total harga 6 juta. Selanjutnya ada rak server untuk menaruh server tersebut dari merek Torat. Dengan ventilasi dan pengamanan kita membutuhkan 1 item dengan harga 5.500.000, total harga 5.500.000. Untuk total harga kebutuhan dari 1 sampai 11 dengan jumlah Rp55.540.000. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan untuk lokasi gedung terkait proyek ini dilakukan. Lokasi gedung itu berada di gedung E2 Teknik Kimia. Bisa dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya itu ada denah gedung. Yang pertama ada 3 lantai. Yang pertama ada lantai 1, yaitu ada instrumen laboratori, ada classroom E2109, ada classroom E2109, ada OTK lab, ada integrated chemical laboratory, ada warehouse of chemical material, dan ada toilet. Untuk lantai 2-nya ada classroom E2207, ada classroom E2208, ada classroom E2209, ada classroom E2210, dan terakhir ada toilet. Untuk lantai 3 yaitu ada classroom E2309, ada ruang transit atau lab bahasa, ada classroom E208, ada geraha cendekia, dan terakhir ada toilet. Nah, gedung E2 merupakan gedung yang bertempat di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Gedung ini memiliki banyak fungsi seperti ruang lab kimia, geraha cendekia, lab bahasa, lab OTK, ruang penyimpanan bahan kimia, dan yang utama dipakai untuk proses belajar mengajar. Gedung ini memiliki 3 lantai, yaitu lantai pertamanya ada 7 ruangan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Ini ada 7 lantai. Ini ada 7 ruang pada lantai 1. Lantai kedua ada 5 ruangan. Lantai 2-nya ada 5 ruangan. Lantai 3-nya ada 5 ruangan juga. Jadi total ruangan yang ada di gedung ini adalah 17 ruangan. Selanjutnya yaitu adalah menentukan rentang IP VLAN manual dengan subnetting. Untuk VLAN 10 yaitu subnetnya 192.168.1.0/27. Untuk subnet masnya 255.255.255.224. Untuk IP range visible-nya yaitu adalah 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.30. Untuk gateway contohnya yaitu 192.168.1.1. Untuk broadcast-nya 192.168.1.31. Untuk VLAN 20 untuk subnetnya yaitu 192.168.1.32/27. Subnetnya sama. Untuk IP range usable-nya dari 192.168.1.3 sampai dengan .62. Untuk gateway contohnya 192.168.1.33. Untuk broadcast-nya yaitu 192.168.1.63. Untuk VLAN 30 subnetnya yaitu 192.168.1.1/27. Untuk subnet masnya sama. Untuk IP range usable-nya yaitu 192.168.1.65 sampai dengan .1.94. Untuk gateway contohnya 192.168.1.65. Untuk broadcast-nya yaitu 192.168.1.95. Untuk VLAN ke-40 yaitu 192.168.1.96/27. Untuk subnet masnya sama. IP range usable-nya 192.168.1.97 sampai dengan .126. Untuk gateway contohnya 192.168.1.97. Untuk broadcast-nya 192.168.1.127. Untuk VLAN 50 192.168.1.128/27.
subnet atasnya sama, IP range usable-nya 192.168.1.129 sampai dengan 158. Untuk gateway contohnya yaitu 192.168.1.129. Untuk broadcast-nya 192.168.1.159. Oke, kemudian di sini saya akan melanjutkan, yaitu menjelaskan tentang DNA, tentang paket tracernya, tentang simulasinya, yang berupa fisikal dulu. Di sini terdapat DNA, yang dimana E2 terletak di sini, gedung E2, teknik kimia, di dekat gedung parkir Fakultas Teknik. Kemudian dalam gedung E2 ini terdapat 3 lantai, yaitu lantai pertama dengan 6 ruangan, dengan 7 ruangan, maaf. Kemudian lantai 2 ada 5 ruangan, lantai 3 ada 5 ruangan juga. Kemudian kita masuk ke lantai pertama dulu. Nah, di lantai pertama ini terdapat ruang server dan juga switch yang pertama. Nah, di sini kita menggunakan 8 akses point dengan masing-masing ruangan menggunakan 1 akses point dan 1 akses point di koridor di luar. Kemudian kita lanjut ke lantai 2. Nah, kemudian di lantai 2 kita menggunakan 6 akses point dengan 1 akses point di masing-masing ruangan dan 1 akses point di koridor. Kemudian lantai 3, di lantai 3 juga sama, kita menggunakan 6 akses point dengan 5 akses point pada masing-masing ruangan dan 1 akses point pada di luar ruangan, yaitu di koridor. Selanjutnya kita beralih ke logical-nya. Nah, di sini terdapat 1 server, 1 router, kemudian ada 3 switch dan ada 20 akses point ya. Nah, jalurnya seperti ini. Fase Ethernet dari server masuk ke gigabit Ethernet 0/1 di router. Kemudian gigabit Ethernet 0/0 dari router masuk ke switch yang lantai pertama, masuk ke fase Ethernet yang 0/7. Kemudian untuk meneruskan ke switch yang kedua, kita melewati fase Ethernet, port fase Ethernet pada switch yang pertama, fase Ethernet 0/6 ke 0/6 juga. Kemudian fase Ethernet yang 0/7 pada switch 2 dilanjutkan ke fase Ethernet 0/6 switch 3. Ini lantai 1, kemudian di lantai 2, dan ini yang selanjutnya lantai 3. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 router, 8 akses point, maaf. Nah, pada masing-masing akses point memiliki VLAN masing-masing. Kita menggunakan teknik menggunakan ACL agar VLAN tidak saling terhubung, tetapi antar switch bisa terhubung. Jadi ini satu lantai, misal kita ke classroom E2108, kita dapat terhubung ke instrumen laboratori atau ini integrated chemical laboratory, tidak bisa terkonek ke instrumen laboratori. Kita akan testing untuk membuktikan apakah bisa terkonek atau tidak. Ini laptop yang terhubung ke instrumen laboratori, kemudian ini ada laptop yang terhubung ke integrated chemical laboratory. Nah, di sini IP pada yang klien terhubung ke access point integrated chemical laboratory adalah 1.34. Oke, di sini kita akan melakukan ping 192.168 terus 34. Nah, di sini hostnya unreachable karena sudah saya pisahkan VLAN-nya agar tidak saling terhubung dengan mendaftarkan berupa ACL. Kemudian kita tes ke berbeda lantai. Kita ke sini. Kita tes ke lantai 2. Kita tes lantai 2, ping 192.168.1.66. Nah, di sini bisa repli karena tidak kita batasin untuk ke lantai 2-nya, sesama lantainya saja yang kita batasin. Kemudian kita akan melakukan tes untuk mengakses servernya. Kita cek server. Nah, server sudah saya beri DNS, yaitu berupa e2.unes.ac.id dengan IP 1.162. Kita masuk ke laptop kita ping DNS-nya e2.unes.ac.id. Nah, langsung mendapatkan replay.
Kemudian kita coba buat tes IP-nya. Udah walau sebenarnya sudah pasti berhasil ya. Sudah 2 tambah 8, oke 1 tambah 2. Kemudian beli juga. Oke, kemudian kita tes berupa akses menggunakan web server karena HTTP-nya di sini sudah dinyalakan. HTTP-nya sini sudah dinyalakan, HTTP atau HTTPS. Indeks HTML tidak diganti. Yaitu 2 ke index. Nah, sudah keluar, yang berarti kita dapat mengakses ke server. Kita coba menggunakan yang lain. Nah, ini kita juga akan klik E2 link e2.udiness.ac.id. Kita beli juga sama, berarti semua akses point dapat mengakses. Kita hanya memberikan contoh di sini dan di sini, lantai 1 dan 2 untuk mengakses ke server. Nah, untuk settingannya, si router ini dia menggunakan settingan nih, pas Ethernet pakai VLAN ada 5, yang kemudian nanti pada akses poinnya dibagi VLAN-nya, nanti ditentukan dan sedikit dimodifikasi dengan dengan IP yang sudah ditentukan. Kemudian di dalam router ini kita menggunakan settingan berupa statis yang kemudian diteruskan menggunakan settingan dinamis pada masing-masing switch, yaitu menggunakan DHCP. Seperti pada IP masing-masing juga menggunakan DHCP, makanya sini laptop langsung mendapatkan IP-nya. Sini laptop misal kita ubah ke statik kemudian DHCP lagi, dia akan langsung mendapatkan IP-nya sendiri 1.6 yaitu VLAN 10. Nah, kemudian kita akan membatasin akses point yang dapat diakses oleh user ini. Nah, kita sudah menambahkan satu laptop lagi yang terhubung ke akses point yang pertama seperti laptop 3 tadi. Seperti ini. Nah, sini karena dia tidak bisa terhubung, maka dia tidak mendapatkan IP DHCP. IP DHCP-nya tidak akan terdaftar. Nah, DHCP file, makanya dia tidak bisa terhubung. Kita bisa menambahkan atau bisa terhubung ke dalam akses point, kita mendapatkan IP-nya. Contohnya kita di sini, kita mendapatkan IP-nya. 1, tadi kita request IP address. Nah, DHCP request successful. Kenapa kita bisa? Karena kita sudah menambahkan pada switch-nya, kita masuk ke interface yang port yang digunakan access point-nya, yaitu port 0.1, fase Ethernet 0.1, yang kemudian kita tambahkan seperti ini. Nah, seperti ini. Switch port security, kita menggunakan port security, MAC address 00, ini kita dapatkan dari sini. Physical MAC address. Sorry. Ini physical address. Kita dapatkan dari sini. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini akan terdapat found duplicate MAC address karena kita tadi sudah menambahkan. Makanya di sini tidak bisa ditambahkan lagi karena kita sudah menambahkan. Sedangkan yang tidak kita tambahkan di sini, yang ini kita tidak tambahkan, nah, dia akan mengalami DHCP file API is being used. Artinya dia tidak mendapatkan akses di jaringan ini. Jadi dia tidak bisa mengakses ke server. Sudah kita mau akses ke server. Ping request call not find bos karena dia tidak mendapatkan jaringan yang sama dengan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini udah terakhir yaitu terakhir yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari project ini adalah perancangan instalasi jaringan pada gedung E2 Fakultas Teknik UNES berhasil dilakukan dengan menggunakan topologi star yang mengoptimalkan performa dan kemudahan pengelolaan jaringan. Didukung oleh perangkat seperti router Cisco, switch TP-Link, dan access point Ubiquiti untuk menjamin konektivitas wired dan wireless yang handal di seluruh rantai. Implementasi DHCP dan DNS server memastikan distribusi IP dan resolusi nama domain berjalan otomatis dan efisien. Sementara konfigurasi VLAN dan routing dinamis SPF meningkatkan keamanan segmentasi dan kestabilan jaringan di lingkungan kampus. Melalui simulasi dan troubleshooting, solusi terhadap kendala seperti interferensi wireless dan IP konflik telah disiapkan sehingga jaringan siap mendukung aktivitas akademik dengan cepat, stabil, dan aman, serta dapat berkembang mengikuti kebutuhan masa depan.